Pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Nanga berpendapat bahwa pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan serta tidak secara aktif mencari pekerjaan saat itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Inflasi. Menurut Riza Ronaldo, inflasi merupakan kecenderungan harga barang melonjak drastis dalam waktu yang lama. Berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya inflasi seperti penurunan nilai tukar, peningkatan sirkulasi, dan permintaan barang yang tinggi. Inflasi juga dapat diartikan sebagai perkembangan ekonomi yang menaikkan harga-harga. Pada awalnya, inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat. Jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di besaran 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat ada hyperinflation. Di tingkat inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Oke, selanjutnya yaitu teori-teori inflasi. Nah, teori-teori inflasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori kuantitas, yang kedua teori Keynes, dan yang terakhir teori strukturalis. Nah, yang pertama itu teori kuantitas. Teori kuantitas itu merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini juga masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi pada zaman modern ini, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini juga menyoroti peranan dalam inflasi, yaitu jumlah uang beredar dan juga psikologi. Yang kedua yaitu ada teori Keynes. Teori Keynes ini mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya dan menyoroti aspek lain dari inflasi. Nah, menurut teori ini juga inflasi terjadi karena suatu masyarakat yang hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Yang terakhir yaitu teori strukturalis, yang mana teori ini mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Nah, teori ini juga memberikan tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Ketegaran ini juga berupa penerimaan ekspor yang inelastis dan penaburan produksi bahan makanan dalam negeri yang inelastis. Kemudian pembahasan terakhir kita yaitu mengenai analisis hubungan antara inflasi dan juga pengangguran. Nah, telah kita ketahui bahwasannya pengangguran merupakan suatu masalah yang besar bagi seluruh negara yang ada di dunia. Juga tingkatan pengangguran yang tinggi akan mengganggu kestabilitasan nasional negara. Sehingga setiap negara berusaha untuk mempertahankan
tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Masalah pengangguran selalu menjadi masalah yang sulit terpecahkan di setiap negara. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin hari setiap tahunnya akan menyebabkan meningkatnya jumlah peluang pencarian kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan kerja, maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur. Kemudian, pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi sehingga dapat saja terjadi inflasi. Artinya, ketika pengangguran tinggi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah ataupun sebaliknya.